Pemirsa Sinpo TV kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini membahas tentang bisnis bagi yang masih mau mengembangkan bisnisnya atau yang baru mau memulai bisnis juga masih bisa. Tentunya bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, yang pastinya saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Coach Doni De Keizer. Halo Coach Roni, apa kabar? Kabar baik pastinya, Luar Coach. biasa. Aman ya, Coach? Aman, terkendali. Coach Doni adalah seorang speakerpreneur dan kali ini kita akan membahas episode yang kali ini berjudul pemasaran dalam pemasaran. Apakah itu pemasaran dalam pemasaran? Nah, itu adalah suatu pemasaran di mana kita sebagai orang-orang pebisnis yang masih kecil tidak dapat melakukan suatu kreativitas yang seperti perusahaan besar, tetapi kita pengen sukses seperti perusahaan besar. Nah, makanya pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, Coach Doni. Ya. Nah, ini tadi kan kita udah berbicara nih untuk perusahaan-perusahaan kecil ya. Yang katanya kalau perusahaan kecil pastinya yang satu nih. Pertama, tidak ada anggaran atau budget tuh. Ngeluh mulu. Bahkan tahu nggak apa yang paling sering dikeluhkan, Coach? Apa? Gaji. Bayar gaji. Ownernya nggak ada. Ya kan? Ownernya kadang-kadang paling kasihan, Coach. Ya kan? Kenapa semuanya karyawan udah dapat gaji? Kita Dia sendiri. yang belum. Apalagi kalau menjelang hari raya. Nah, itu dia pusingnya tujuh keliling ya. iya, Karena iya. bayar gajinya double-double, ada Iya, bonusnya. Nah, gimana nih Coach ya kalau misalnya Coach Doni kan dulu juga pernah sebagai seorang pengusaha, betul kan? Masih. Pengusaha ya. Iya, kan Orang yang orang selalu berusaha. Nah, itu dia. Kalau Anda udah nggak berusaha, udah deh. Ya, macam-macam lah ya. Nah, Coach Doni, pernah nggak dulu ya mikirin namanya iklan, pemasaran, tetapi kan namanya iklan pasti dengan budget yang terbatas. Kita nggak mungkin dong. Mau iklan mau kayak gimana? Masa kita semua mau iklan di TV? Kan nggak mungkin. Iya. Nah, gimana tuh Coach waktu itu mengatasi masalah-masalah supaya bisa dikenal, tapi kita juga budget terbatas, itu kayak gimana dulu? Ya, ada dua cara sih. Apa tuh? Yang pertama saya barter. Oh, barter, Ya, oke. barter promo kan, barter iklan. Misalnya saya dapat iklan, saya membayar dengan jasa atau dengan produk. Ya. Dan yang kedua ya nebeng lah. Nebeng, iya. Nebeng sama perusahaan-perusahaan lain, perusahaan Iya, besar, iya, ya kan? iya, Itu iya. paling gampang. Iya, nebeng bersama juga bisa ya. Bersama, Nah, ini ya juga nanti bareng, akan kolaborasi. Betul. Oh, udah langsung dibocorin. Dengan strategi collapse-nya itu Yes. ya. Ya, oke. Itu yang pertama tadi mau dibahas. Nah, cuma ada satu hal lagi nih yang menjadi pemikiran dari para pebisnis juga, Ya. Coach ya. Jadi kalau misalnya kita pebisnis, bukan hanya dari soal anggaran, Coach. Otak ini penuh, Coach. Penuhnya bukan soal gajian doang aja ya. Iya, namanya Wah, juga CEO, Iya, Chief Everything Officer. Jadi kadang-kadang ya, ini saya tidak mau sampai membuat sesuatu paradigma baru atau sesuatu yang menjatuhkan. Tapi Iya. apakah benar seorang CEO itu bisa tinggal jalan-jalan untuk bisnisnya? Ya, sepengalaman saya Iya. sih agak sulit ya. Iya. Ya, karena apalagi kalau jadi Chief Everything Officer. Ah. Karena sebelumnya kalau waktu saya kerja sama orang ya, saya kan tinggal melakukan tugas saya dan di tanggal tertentu saya mendapatkan upah saya. Iya. Tapi ketika saya jadi pengusaha, ya kan, Semuanya dikerjain dari ya. genteng bocor sampai hitung tisu yang habis di toilet, ya kan, sampai saya harus ngatur bagaimana itu penggunaan air galon loh itu. Wah, Karena itu cost. Iya, padahal kalau kita di perusahaan mau ambil saya. Habisin. Yang saya paling sebel makanya orang kalau minum itu nggak pernah dihabisin, dia masih ada sepertiga itu langsung dibuang. Nah, itu dia. Bayangkan kalau setiap hari dilakukan berapa galon terbuang sia-sia. Iya. Artinya dari kacamata pengusaha itu kan biaya. Betul, apalagi yang paling nyebelin ini Coach, bilangnya alasannya bukan karena dia pengen buang gitu doang aja, alasannya bilas Coach. Bilas Tapi kok pakai bilas air galon. pakai air galon Iya, lagi. Nah bilas ini. itu pakai Coca-Cola. Produk. Iya, iya. Nah, jadi Coach, ada beberapa hal yang harus misalnya diketahui bagaimana cara untuk berkreasi sebagai seorang pemasar. Nah, pastinya nih, dulu kan Robert T. Kiyosaki juga pernah Yes. bilang Coach Oh, ya. kenal juga ya? Oh, kenal. Sama Om Robert ya? Iya, tetangga ya. Tetangga ya, satu Tapi RW bedanya, ya? iya, bedanya jauh banget RW-nya. Nah, jadi Robert T. Kiyosaki bilang apa? Yang membuat kita bisa berkreasi adalah bukan karena kita punya banyak anggaran, tapi karena kita terbatas anggaran. Kepepet mau nggak mau kita dipaksa untuk bisa Iya, berkreasi. Nah, pastinya kalau bersama dengan Coach Doni, kita nggak jauh-jauh nih dari namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Ada yang mau kita bahas nih tentang namanya kreativitas ya, Coach ya. Kreativitas. Oke. Jadi kalau bicara kreativitas pemirsa, menurut KBBI, Wah, bahasa Inggris ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Padahal kamusnya nggak gede loh. Iya. Padahal nggak kelihatan bentuk kamusnya juga. Kelihatan, karena udah versi Online, daring ya, digital iya. ya. Oke. Kalau dulu memang kamusnya itu tebel. Oke. Ya, KBBI. Ikut nyusun Coach.
bukan sih, ikut beli. Ikut beli. Kreativitas itu apa? Yaitu kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Jadi arti yang pertama dari KBBI, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Dan yang kedua, hal-hal yang menyangkut berkreasi atau kekreatifan. Nah, namanya kalau berkreasi berarti kan tidak harus sesuatu yang mulai from scratch, orang bilang kalau sekarang tuh. Dari nol, kan nggak harus ya Coach ya? From zero to hero. Wah, karena kenapa? Kalau zaman sekarang Coach, itu banyak di luar sana jualan template. Iya, betul. Jadi kalau Jual misalnya, template aja laku loh. iya, jadi Anda nggak harus mulai dari nol. Jadi kalau misalnya Anda bilang, saya nggak punya tim kreatif, misalnya untuk bikin apa? Video, marketing, ada kok template-template yang dijual, Ada, ya kan? aplikasi juga banyak Betul. sekarang. Kalau misalnya enggak, Anda bisa bikin sesuatu yang sederhana. Contoh, saya pernah waktu ini gini Coach, saya pernah waktu itu belajar di salah satu orang influencer, ya, dan dia termasuk sukses juga. Tahu nggak dia bilang apa? Pemasaran yang paling bagus, dia kasih tunjuk sama saya, Coach. Lihat yang di sini dia pakai budget iklan mahal. Lu coba bisa pikirin nggak berapa omsetnya? Wah, kita udah mikir nih, M lah pokoknya ya. Pasti ada minimal 0 digitnya ada 9 nih katanya. Enggak Coach, itu enggak laku. Kenapa? Wah, ternyata karena itu tidak ada unsur manusianya. Jadi yang dia lakukan adalah memvideokan dirinya sendiri. Dan ternyata itu yang membuat dia bisa dikenal dan akhirnya terjadi namanya engagement. Jadi kalau namanya kreativitas itu nggak ada limitnya, nggak ada batasannya. Batasnya adalah langit. Batas adalah langit, dan yang pasti di sini karena kita jual dengan namanya manusia, pastikan ada unsur kemanusiaan di sana. Jangan Anda bilang semuanya itu segala jenis mengenai tentang sistem. Itulah yang membuat mati kadang-kadang. Iklan boncos dan ya itulah yang membuat macam-macam lah ya yang gagal ya. Nah, yang itu dari sisi kreativitas Coach. Nah, kadang-kadang yang kedua ada orang bilang harus berdedikasi penuh. Aduh. Dedikasi ini apanya Deddy Corbuzier ya? Nah, ada tetangganya juga atau hubungan lainnya apa tuh Coach? Oke. Nah, dedikasi kalau menurut KBBI adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia. Wah, harus tujuan mulia ya? Ya, atau bisa juga disebut pengabdian. Pengabdian. Kalau tujuan mulia berarti arahnya ke Senayan dong ya. Hotel. Nah, satu kata yang di sini menurut saya sangat relate banget, sangat berhubungan banget adalah pengabdian. Nah, kalau misalnya Anda sebagai seorang profesional, Anda mengabdi terhadap siapa? Perusahaan dong. Betul. Apa yang dikatakan oleh bosnya, itulah yang harus dikerjakan. Itulah yang disebut dengan namanya pengabdian. Dedikasi penuh. Tetapi yang namanya dedikasi bukan hanya terhadap orangnya, tetapi terhadap institusinya. Anda sebagai seorang pebisnis, Anda berdedikasi terhadap siapa? Pasti terhadap institusinya, usahanya kita. Bentuknya apa? PTK, CVK, ya, atau bentuknya apa? Terserah, apapun itu juga. Tetapi kita harus berdedikasi. Kalau misalnya contoh, misalkan orang dari marketingnya nih Coach ya. Misalkan contoh dulu kan Coach Doni juga ada pernah punya orang marketing. Nah, orang marketingnya ini bikin program, wah ngaco mulu Coach, nggak ada konversinya. Artinya nggak terjadi namanya penjualan. Ya, pecat. Nah, langsung ya. Apa yang dilakukan terhadap orangnya ini Coach? Selain pecat itu tadi. Ya, itu kan sudah keputusan terakhir ya. Jadi jangan dianggap nih pemirsa kita sebagai pengusaha itu gampang aja berhentiin orang. Enggak juga, karena kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan kita banyak berkorban dalam tanda petik ya untuk menyelamatkan tim kita. Tapi jangan sampai upaya penyelamatan itu malah membebani kita dan membuat kita tenggelam. Makanya saya akan ambil beberapa aspek. Yang pertama kita analisa dulu, kita review dulu. Ya, masalahnya di mana? Di prosesnya kah, di produknya kah, atau mungkin strateginya yang kurang efektif, kurang tepat. Yang kedua, apakah memang memerlukan anggaran atau memerlukan kerjasama atau itu tadi kolaborasi. Yang ketiga, sebenarnya salah kita juga. Kalau kita salah memilih orang kan bukan salah dia. Salah kita pada saat proses rekrutmennya menempatkan orang yang tidak tepat. Ya, bisa jadi juga yang keempat adalah bagaimana manajemen melakukan pembinaan terhadap orang tersebut. Misalnya ada orang yang kita salah menempatkan dia, jadi nggak maksimal di situ. Tapi kalau ternyata dia ditempatkan di bidang yang tepat, dia bisa berkembang dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi banyak aspek sih. Yang terakhir tadi itu kalau udah kepepet terakhir ya. Sudah dilakukan segala cara, sudah dibina, sudah diedukasi gitu kita kan. Kita binasakan terakhir. Nah, berarti tidak cocok di sini. Iya. Jadi kalau misalnya itu adalah bagaimana cara kita komunikasi kepada
bawahan kita, Ya. kepada tim kita. Nah, pastinya kalau kita berbicara pemasaran dalam pemasaran, ada satu hal nih. Tadi yang sudah disebutkan nama Coach Doni adalah kolaborasi. Ya. Nah, ada setiap namanya pengusaha itu ya punya kekhususan masing-masing, keahlian masing-masing. Ada yang jago banget nih Coach ya, jago banget produksi. Jago banget bikin barang, mau bikin barang apa aja dia bisa. Udah kayak MacGyver aja dia. Ya, mau bikin misalkan contoh, bikin yang produk-produk keramik bisa. Ya. Bikin produk yang dari misalkan yang dari gelas-gelas bisa juga. Ya. Tetapi kekurangan satu, nggak bisa jualan dia. Banyak Ada satu itu. lagi, iya ada satu lagi orang yang nggak bisa bikin apapun, tapi ngomongnya kemana-mana. Jualan terus. Networkingnya luar biasa. Jadi bisnisnya dia apa? Bisnisnya jualan Jualan, sebenarnya ya. Jadi Anda bisa melakukan namanya kolaborasi dengan dia. Iya sama Iya. kayak saya sama istri saya. Oh, gini Saya gimana suka tuh? makan, dia suka masak. Oh, kolaborasi ya, yang menggemukkan diri pribadi. Nah, kalau masak nggak ada yang makan gimana? Benar juga, harus ada QC-nya. Betul. Oh, alasan lagi. Iya, masuk Pak Eko. Iya, nah kalau misalnya ada strategi lagi nih Coach ya, ada sesuatu yang menurut saya ini strategi cerdas Coach. Ya. Ini bukan dilakukan cuma perusahaan yang ecek-ecek. Kadang-kadang orang bilang, wah ini Coach katanya, ini cuma untuk bisnis-bisnis yang istilahnya kecil nih. Contoh ya, bisnis-bisnis misalkan makanan, minuman, enggak ya. Jadi ada juga bisnis properti. Oh, oke. Wah, ada satu properti, ya ini benar-benar memang ada waktu itu di komunitas saya ya. Dia adalah seorang developer, tapi developer kecil Coach. Ya. Developer kecil, jadi dia itu tidak punya tim yang luar biasa besar, tapi dia punya tukang yang hebat. Iya. Ya, jadi dia memutuskan untuk bisa menjadi seorang developer. Nah, strategi dia adalah dia ngincer di mana dibeli perusahaan-perusahaan developer, land banknya ya, Ya. tanah kawasan yang mau dibeli sama perusahaan besar propertinya, Dia developer, dia nempel-nempel dekat sama dia. Iya. Jadi kalau perusahaan besar, wow, kawasan yang akan kami bangun, sudah ada rumah sakitnya, sudah ada sekolahnya, sudah ada misalnya mallnya, ya kan? Jadi kalau misalnya strategi dia bilang, properti kami dekat dengan si ini. Ya. Selangkah dari Selangkah dari ini. ini. Selangkah dari alam maya. Alah. Ya. Ada 5 menit dari mana? Kalau Iya. misalnya developer besar bilang kita 5 menit dari tol Ya. katanya kan. Kita 5 menit dari perusahaan A, Ya. dari perumahan A. Itu juga sama. Nah, inilah yang disebut bagaimana Anda bisa berenang dengan hiu. Ini ada strategi khusus ya. Bagaimana Anda dari perusahaan kecil menggunakan kreativitas yang pastinya Anda tidak merugikan dia. Anda tidak merugikan kok. Ya. Anda sama-sama jualan produknya juga, cuman Anda menambahkan produk Anda di dalamnya. Itu yang disebut namanya pemasaran dalam pemasaran. Nah, ini Coach mungkin kita harus kasih tahu ada sesuatu hal yang ini berbeda dengan namanya toko di dalam toko. Oh iya iya. Toko di dalam toko adalah Anda punya di perusahaan, Anda bekerja di perusahaan tersebut, tapi Anda jualan terhadap orang-orang, klien-klien di dalam perusahaan tersebut. Itu namanya toko dalam toko, dan itu tidak boleh dilakukan. Ya, itu bahaya itu ya. Nah, itu sesuatu namanya etika, bagaimana cara berbisnis. Kalau pemasaran dalam pemasaran, ini nggak apa-apa Anda lakukan dan itu bagus banget. Karena kenapa? Karena Anda bisa menjual dengan berbiaya sangat murah. Iya. Coba Anda bisa bayangkan, ayo misalkan Anda tadi ya, seperti tadi ya Coach ya, dia mungkin keliling-keliling di perusahaan, di satu perumahan yang besar tadi, dia bilang, nih perumahan dekat kita, lihat dong, ini dekat dengan mana perumahan Ya. mana. Lihat dong, berarti kalau misalnya aksesnya dia dekat dengan mana, berarti kita juga bisa menggunakan akses yang sama. Kan nggak mungkin dong, Coach. Karena perusahaan besar kan biasanya membangun kawasan ya. Betul. Developer besar itu dia bukan bangun perumahan, tapi membangun kawasan, membangun perkotaan. Betul. Sehingga satu keuntungan bagi developer-developer kecil itu Iya. untuk sebenarnya itu tadi kolaps ya, walaupun Iya. tidak ada deal-dealan, mereka kolaborasi dengan numpang ya Iya. dari pengusaha atau developer besar. Ya, ini yang dimaksud dengan ada dua hal ya. Collab secara langsung yang tadi sudah dibahas oleh Coach Doni. Yang kedua, collab secara tidak langsung yang sebenarnya ini adalah ilmu ya, sesuatu trik yang bisa Anda gunakan supaya untuk memperkecil anggaran dari budget Anda. Nah, makanya pastikan Anda tetap bersama dengan kami karena masih banyak hal-hal yang akan kami bagikan berikutnya. Tetap bersama dengan kami di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita mengenai pemasaran dalam pemasaran. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan sama-sama mendengarkan dulu beberapa pendapat atau pertanyaan dari masyarakat. Seperti berikut ini. Halo sahabat Weekend, nama saya Syifa. Saya ingin bertanya dengan Coach Roni dan Coach Doni. Apakah ada jenis pemasaran yang cocok untuk semua jenis produk dan jasa? Terima kasih. Halo Beken, nama saya Indri. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni, apakah untuk melakukan pemasaran lebih baik kita menyerahkan kepada konsultan pemasaran? Terima kasih. Halo Beken, perkenalkan nama saya Fiska. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Doni, apakah yang bisa melakukan pemasaran itu hanya bagian penjualan saja? Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengarkan nih Coach Doni ya, ada beberapa pertanyaan pastinya. Kalau yang pasti dari masyarakat itu nggak cuma pernyataan tapi pertanyaan ya. Yang pertama nih, biasanya ini suatu keresahan juga ya. Apakah pemasar pada perusahaan besar selalu menguasai seni berkomunikasi? Jadi marketer-marketernya mereka itu harus wajib S2-nya komunikasi nggak? Atau kayak gimana tuh? Faktanya tidak begitu. Oh enggak, jadi mereka lulusan apa dong kalau gitu? Memang idealnya perusahaan-perusahaan ketika merekrut ahli pemasaran itu Ya. latar belakang keilmuannya tentu di bidang pemasaran. Ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Artinya ketika mendapatkan seseorang dengan yang diinginkan, tapi ternyata setelah dicek kompetensi kapasitasnya bagus, ternyata latar belakang pendidikannya bukan bidang pemasaran, tapi ternyata dia sudah ada pengalaman. Pengalaman. Jadi Ya. pengalaman lebih penting apa kalau pendidikan lebih penting nih kalau pendidikan misalnya? penting. Saya Ya. tidak mengecilkan aspek pendidikan, tetapi memang dari semua pendidikan itu kan diujinya di pengalaman. Iya kan? Balik Yang lagi. mahal kan pengalamannya. Waduh, udah ada kunci dari Coach Doni, kuncinya di pengalaman ya. Tapi bukan Tapi kalau orang yang melakukan langsung, Heeh. kemudian dia memperkuat ya pengalamannya dengan keilmuannya, itu juga bagus. lebih powerful. Iya, dan terkonfirmasi apa yang dilakukan di lapangan. Iya. Jadi kalau namanya keilmuan itu sebenarnya juga diambil dari namanya lapangan kok. Iya, ya. yang dibukukan jadi ilmu. Betul. Jadi jangan Anda meremehkan juga dari sisi keilmuan. Ya, Ya. tetap harus dipelajari ya, biar kita aman juga ya. Enggak kok, itu memang dibutuhkan. Nah, yang kedua ya, ini juga sesuatu yang dialami oleh perusahaan-perusahaan kecil nih Coach ya. Apakah perusahaan kecil perlu memahami komunikasi? Kalau namanya pemasaran kan pasti butuh kan namanya komunikasi. Iya. Perlu nggak mereka belajar atau mereka perlu ngadain kayak workshop khusus? Wah itu udah mengarah-ngarah Coach Doni nih. Ini maksudnya jualan nih saya. Iya. Atau mereka cuma butuh dengar-dengar aja atau bagaimana itu Coach? Ya wajib lah, Wah. karena komunikasi itu bukan soal besar kecilnya bisnis atau perusahaan. Ketika perusahaan masih kecil, ya pemilik perusahaan itu harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan timnya. Ya. Meski timnya kecil, tapi kalau komunikasi efektif, perusahaan itu punya peluang untuk membangun bisnis lebih baik lagi. Oke. Makin besar perusahaan itu, makin besar skala bisnisnya, maka tentu strategi komunikasi yang dibutuhkan juga makin besar dan luas. Oke. Jadi ini bukan sebuah opsi ya. Ya. Ini adalah sebuah keharusan. Communication it's a must Oke. dalam melakukan bisnis. Karena komunikasi dalam bisnis macam-macam. Komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, komunikasi operasional, Oke. internal, komunikasi leadership, ya kan? Banyak sekali. Belum lagi komunikasi digital sekarang. Oke, jadi semua hal bidang itu butuh komunikasi ya Coach ya? Yes. setuju. Jadi kalau misalnya perusahaan kecil perlu nggak jawabannya menguasai namanya komunikasi? Perlu. Perlu. jawaban. Tapi apakah harus di dalam misalnya dalam bentuk misalnya jadi akademisi, Oh, di dalam tidak. belajar dengan akademisi atau dari pengalaman belajar atau mencari short course? Bisa, atau melibatkan orang-orang Nah. yang aktif dalam short course, yang Iya. aktif dalam pengalaman, yang Iya. aktif di akademik misalnya, Iya. libatkan mereka, Iya. kolaborasi. Iya, kalau enggak Anda punya budgetnya, hijack mereka, Ya. bajak mereka, betul ya? Oke. Atau tunjuk konsultan komunikasi. Siapa itu? Oke, yang ketiga ya, kalau misalnya tadi udah bilang semuanya kayak Coach Doni nih ya. Yang ketiga mungkin bukan Coach Doni nih ya. Apakah hanya komunikasi unsur yang penting dalam pemasaran Coach? Oh, itu jawabannya tentu tidak. Ya kan? Saya mengatakan komunikasi itu penting, Iya. ya kan? Tetapi di samping komunikasi banyak aspek lain yang memang sangat penting dalam bisnis. Iya. Tetapi kalau tidak menggunakan komunikasi, aspek lain itu juga tidak bisa kita rangkai menjadi sebuah strategi. Betul. Jadi kalau misalnya
misalnya namanya komunikasi, memang pasti dibutuhkan di dalam semua bidang ya Coach ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan namanya iklan, baik di media televisi, radio, ataupun namanya surat kabar, butuh namanya kata-kata. Jadi komunikasi itu tidak harus dikatakan, betul ya Coach? Iya. Jadi komunikasi dalam berbagai bentuk, berbagai tipe butuh. Tetapi ada ilmu lain. Kalau Anda berbicara tapi Anda tidak paham segmentasinya seperti apa, behaviornya seperti apa, Anda akan gagal di dalam Anda melakukan komunikasi. Ya. Maka pastinya Anda juga kalau misalnya Anda punya usaha yang retail, pastinya perlu namanya strategi-strategi. Ya. Ya, bagaimana strategi di dalam komunikasi bisnis retail. Nah, Ya. mungkin kita bisa tanya juga kepada Coach Doni, Ya. gimana komunikasi kalau bisnis retail nih beda dengan B2B. Ya, memang bisnis retail itu bisnis yang spesifik ya. Jadi maka strategi komunikasinya pun juga harus spesifik, harus khusus, berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya. Oke, kita coba analisa dari komunikasi retail. Ini saya punya 3 strategi atau 3 cara bagi Anda pemirsa yang menjalankan bisnis, khususnya bisnis retail. 3-nya beda ya sekarang begini ya, bukan begini ya. 3, oh. Berbeda ya. Oh, iya. Karena kalau orang Jepang itu, Iya. kalau kita bilang begini itu apa? Oh, 3 oke. Oke, bisa Oke. juga artinya 0 kan? Iya. Nah, bagi orang Jepang itu ini apa artinya? Koin. Koin. Nah, Oh, karena orang Jepang oke. itu sangat akrab hidupnya dengan koin. Bahkan Oke. kemana-mana mereka punya dompet khusus yang untuk meletakkan koin. Isinya koin semua. Koin. Oke. 2 ciri khas orang Jepang yaitu koin dan payung. Oke. Satu lagi, onsen. Mandi panas. Mandi panas. Yang rata-rata polos ya. Iya, iya. Tapi kan memang orang di sana mandi untuk menghilangkan keletihan, penat gitu kan. Terus ada yang bekerja gitu kan. Oke. Kalau orang kita kan mandi sambil nyanyi-nyanyi. Oke, kembali ke layar ya. Oke. Kalau nggak melebar ini saya pengen bahas Iya. onsen ini. Jadi kalau bisnis retail itu yang pertama Anda harus punya promosi yang efektif. Jadi begini maksudnya, sebentar sebelum ke promosi kita bahas dulu retail. Nah, retail itu kan contohnya hal-hal produk. Nah, Coach Roni deh yang bisa menjawab lebih detail tentang retail. Nah, retail itu adalah sesuatu yang langsung berhubungan dengan namanya customer. Jadi Ya. langsung berhubungan dengan end user. Ya. Makanya kenapa kita bilang itu adalah bisnis retail. Jadi langsung ke per orangnya. Ya. Jadi contoh, misalnya apa bisnis retail? Contohnya ketika Anda jualan misalkan sabun, Anda jual di toko kelontong, Anda jual si Pak Amir beli. Nah, Ya. itu adalah bisnis retail. Anda jualan misalnya juga. Bisnisnya apa yang membedakan bisnis B2B dengan bisnis retail? Kalau misalnya di dalam namanya properti misalkan. Anda jual ke per orang, itu disebut dengan bisnis retail. Tapi Ya. kalau Anda jual per blok, itu namanya Anda jual B2B. B2B. Nah, seperti itu, Oke, Coach. jadi produk retail itu banyak ya. Kalau pemirsa Anda masuk ke sebuah toko atau pasar swalayan atau ke toko kelontong tadi kata Coach Roni, itu produk-produk retailnya itu banyak. Makanya diperlukan promosi yang efektif. Artinya promosi yang efektif itu apa? Harus punya konsep yang jelas dan harus tepat sasaran. Tepat sasaran seperti apa Coach Roni? Harus tahu produk ini marketnya, pasarnya untuk segmen apa. Oke, itu harus efektif atau efisien tuh, Ya Coach? efektif dan efisien. Wah, dua-duanya. Karena ujung-ujungnya pasti budget kan. Budget, Nah, ya. soal efisien itu tentu bisa dihitung dari bagaimana cara dia menggunakan metode atau cara melakukan promosi tadi. Nah, mungkin Ya. saya kasih tambahan sedikit Ya, nih, Coach boleh. ya. Tentang efektif dan efisien, saya pakai ilustrasi yang paling ekstrim. Apa nih maksudnya efektif, efisien? Misalnya contoh, kalau misalnya Anda ingin membunuh nyamuk, Anda pakai bom nuklir, efektif nggak? Efektif banget. Semua yang ada di sana mati, Iya, bahkan termasuk meninggal dia. semua termasuk dia. Ya. Tetapi itu tidak efisien karena Anda bisa tepuk dengan menggunakan tangan Anda. Itu yang disebut dengan namanya Ya, nggak harus pakai efisien. tangan, pakai 3 roda. Oke, lanjut ke layar. Yang kedua, Oke. branding yang kuat. Ya, contoh bisnis retail. Ya, sebut saja misalnya saya memiliki toko namanya Doni Maret. Wah, itu kayaknya mirip dengan yang lain. Ada Maret ya? Ada. Nanti saya bikin namanya Roni April. Bohong dong, April Mop. Iya, makanya nggak jadi. Makanya ketika dia membangun usaha di bidang retail, dia harus menjaga agar brand ya. Brand itu jenama ya, branding Ya. atau nama produk atau perusahaannya itu kuat tertanam di benak pelanggan. Ya, makanya ya mulai dari logo, warna, kemudian Ya. apa tagline ya, Tagline, betul. kemudian sampai pengalaman atau experience. Ketika Anda datang ke Doni Maret, saya yakin Anda akan disambut dengan staf-staf kami yang ramah.
selamat datang di Doni Maret. Nah, itu kan experience, ya kan? Belum lagi aroma di toko Doni Maret, saya akan memberikan sebuah aroma di Jeruk. mana kayak di taksi, pusing. Iya. Terus Nah, itu kuat penting. pula ya. Iya, nah itu branding yang kuat, ya. Yang ketiga, Ya. layanan pelanggan yang baik. Nah, ini biasanya kita lemah di sini, Coach Roni. Oke, kenapa Kalau kita tuh? bicara produk retail, ya waktu kita mendapatkan pesan untuk membeli sebuah produk, ditawari, diiming-imingi, wah itu luar biasa. Tapi giliran purna jual, Ya. ya kan kita mau klaim, kita mau komplain, kita mau balikin barang, misalnya, wah itu telepon aja itu bisa Wah, dengerin susah lagu, banget ya. kan lagu Mars diulang-ulang, kemudian tekan 1 bahasa Indonesia, tekan 2 bahasa Inggris, tekan 3 bahasa kalbu gitu kan. Habis itu pas tekan yang ditunjuk, operator kami sedang sibuk, ulangi sekali lagi, akhirnya nggak jadi gitu kan. Sampai 10 kali masih sibuk aja. Nah, itu tolong Anda hindari. Ngapain Iya, Anda membuat sebuah media komunikasi pelanggan kalau tidak efektif? Iya, ya kan? Nah, di mata pelanggan juga tidak efisien. Iya. Karena menghabiskan pulsa kecuali kalau toll free. Iya, ya kan? iya. Nah, tapi janganlah kalau angkat telepon itu kita dengar lagu melulu. ya kan? Nah, itu Iya. pelayanan pelanggan harus baik. Artinya apa? Ciptakan media pelanggannya, ciptakan metode komunikasi pelanggan yang baik dan bangun itu, bina itu. Contoh sederhana nih Coach Roni, Ya. media sosial. Hampir semua produk, barang atau jasa punya akun media sosial. Ya. Tapi berapa banyak di antara produk dan jasa itu yang kemudian dia merespons ketika ada orang yang kirim pesan lewat DM Ya. atau membuat komen di status media sosialnya. Itu tanda tanya. Iya, saya punya cerita sedikit nih Coach Ya. ya tentang pelayanan ini ya dan juga tentang namanya branding. Bukan di Doni Maret kan? Bukan, ini di taksi ya, Oh, taksi taksi saya nggak Maret. sebutin ya. Nah, cuma di dalam taksi dia berpikir seperti ini, dia baik-baik juga sih. Maksudnya dia berpikir seperti ini, dia kan jarang pulang, ya kan. Jadi kalau misalnya jarang pulang, dibau di mobil itu kan kurang gitu enak, Oh, iya kan. iya, Jadi dia iya, berpikir iya. harus saya ada satu aroma yang membuat tidak ada bau-bau yang asam, bau yang kayak gimana. Untuk menutupi bau asam itu. Betul, tahu nggak dia bilang, harus ada aroma yang kuat. Tahu dia pikir apa di situ? Saya masuk pusing. Dia taruh kapur barus. Kabur banget. Oh, bukan parfum yang digantung. Karena dia berpikir itu aroma yang kuat yang biasa taruh di lemari baju. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kita pusing di dalam. Iya, Jadi akhirnya kita gak mau lagi kalau ketemu lagi dari dia. Pasti itu pengemudinya saya tahu. Kenapa? Bang Toyib. Iya, enggak Karena udah berapa pulang-pulang. bulan dia nggak pulang. Nah, pastinya makanya Anda harus pikir juga ya pemirsa, Anda kalau misalnya memikirkan soal branding dan layanan, pastikan juga efek sampingnya. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita dan obrolan kita, pastinya akan masih banyak tips-tips dan juga nasihat-nasihat dari Om Doni. Nah, pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa Sinpo, kita lanjutkan obrolan kita mengenai bisnis dan juga komunikasi. Pastinya bukan hanya kita membahas tentang kapur barus yang tadi sudah kita bahas. Nah kali ini kita akan memberikan beberapa masukan-masukan dari kita dan juga nasihat-nasihat dari Om Doni dan juga Om Roni, biar adil lah ya kayak gitu. Nah sebelum itu saya akan mungkin beberapa hal yang ingin saya cermati di sini tentang pemasaran dalam pemasaran. Ya. Bahwa kadang-kadang yang namanya kreativitas itu bukanlah sesuatu hal yang kayaknya ujuk-ujuk langsung timbul, butuh namanya ilham. Ya, Ilham itu teman SD saya. Nah, Ilham, Wahyu teman SD, Iya. Coach Doni semua ya. Nah, jadi bukan sesuatu yang misalnya harus ada dengan orang tertentu, melekat dengan orang dengan kepribadian tertentu. Enggak juga. Tapi kepribadian atau misalnya kreativitas ini bisa dilatih. Nah, ini ya saya pengen menekankan itu dulu ya. Karena namanya pemasaran butuh namanya kreativitas, apalagi ini bisa dilatih. Artinya apa? Semakin lama Anda melakukan, artinya semakin baik Anda di dalam melakukan pemasaran. Nah, itu sedikit tips dari saya. Nah, berikutnya ada beberapa masukan dan juga nasihat dari Om Doni. Silakan. Ya, saya kali ini ingin memberikan sebuah quotes buat pemirsa terkait dengan topik bahasan kita edisi kali ini. Bukan edisi kapur barus ya. Bukan, ya. Quotes minggu ini, coba quotes tolong dibantu. Oke, quotes dari Coach Doni.
karena tadi kita membahas tentang bisnis retail, Iya. maka quotes hari ini adalah komunikasi retail adalah komunikasi yang detail. Oh, oke. Retail is detail. Artinya apa, pemirsa? Ketika Anda menjalankan bisnis retail, Ya. maka Anda harus membangun strategi komunikasi yang juga detail. Artinya, Anda jangan membangun sebuah pesan yang terlalu abstrak, tapi ubah menjadi sebuah pesan yang konkret. Contoh sederhana, ketika Anda bicara tentang produk sabun, kata Coach Roni tadi, ya kan, bahkan di era tahun 70-80-an, ada dikenal sebagai istilah opera sabun. Pernah dengar ya? Pernah. Soap opera. Tahu Saya nggak mah bilang betul? aja pernah aja. Ya kan sudah lahir di era itu kan. Oke. Tahu nggak kenapa dibilang opera sabun? Karena ada iklan sabun? Yes, karena opera di televisi itu disponsori oleh produk sabun. Nah, sampai akhirnya brandingnya menjadi sangat kuat sehingga disebut menjadi opera Opera sabun sabun. atau soap opera. Itu yang saya maksudkan tadi, komunikasi yang detail. Ya. Jadi tidak hanya memfokus pada helikopter view ngambang begitu kan. Jangan terlalu abstrak, langsung tepat sasaran, langsung kalau perlu sebutkan jenis produknya apa. Nah, dengan demikian akan mudah tertancap dalam benak pelanggan Anda. Itu Oke, dia jadi dari saya. komunikasi yang retail itu harus detail ya. Nah, mungkin Iya. saya juga harus menambahkan sedikit di sini atau Iya. bagi para pemirsa Sinfo. Banyak juga boleh, Iya. silakan. Kalau misalnya tadi kita datang ke namanya Doni Maret, Iya. ya kan? Anda tahu kan namanya di situ pasti ada rak. Betul, Anda display. tahu nggak ada bedanya harga bawah, harga yang di atas dan ada harga yang di tengah. Iya. Ayo, kira-kira bisa tebak nggak harga yang paling mahal di mana? Yang Harga? di atas. Di Tengah. searah dengan mata. Mata, ya. Ya, disebut dengan eye level. Itu adalah yang paling Ya. mahal. Kalau misalnya di atas malah lebih murah. Selama ini nggak ada yang se-eye level saya. Kenapa? Sepinggang semua. Wah, pendek. Nah, Ternyata itu orang jualan takjil. wah, beda ya. Iya. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke Maret-Maret yang itu, Iya. maka Anda lihat sesuatu yang ada se-eye level Anda. Ini eye level bukan Anda pikir gini lagi. Anda kalau terlalu kritis bilang gini lagi. Eye level yang mana dong, Coach? Katanya kan ada anak kecil beda. Eye level dengan Ya, orang dewasa ya, ya, ya. beda lah ya. Eye Sesuai level dengan segmen pasarnya lah yang Iya. mampu membeli di situ, orang dewasa. Rata-rata orang dewasa, maka dipakai adalah segmen eye level orang dewasa. Nah, itu adalah yang paling mahal. Yang paling murah di mana? Di bawah. Iya. Makanya kalau Anda udah ditaruh di bawah itu biasanya udah merupakan buangan-buangan. Nah, caranya bagaimana orang mengakalinya? Biasanya orang nggak mau cuma di bawah, dia pakai 2 rak dari bawah supaya bisa lebih terlihat. Dan gimana caranya supaya bisa kelihatan lagi? Dengan permainan warna. Nah, itu dia. Harus kelihatan yang berbeda. Nah, jadi harus tahu lagi nih. Jadi kalau namanya retail is detail karena kenapa? Beda tempat, beda juga omsetnya. Iya. Beda tempat, beda anggarannya. Iya. Bahkan Omset Anda aja beda, bayangkan tante setnya juga beda. Iya, omnya beda. Kalau misalnya Anda namanya retail is detail, Anda tahu nggak di dalam namanya kalau misalnya bisnis Anda retail market, Anda bukan hanya cuma soal masalah omset, Iya. tapi yang Anda harus pikirkan apa? Lampu. Iya, Iya kan? pencahayaan. Iya, nggak boleh mati. Lampu kedap-kedip itu Makanya kalau di toko saya di Doni Maret, semua itu terang benderang, bahkan Wah. lampu neon tahu kan? Iya. Yang kalau di toko Roni April itu cuma 1-2 biji, saya bisa 50 atau 100 biji itu. Iya. Hampir setiap 5 cm itu ada lampu saya pasang di Iya, situ. betul. Biar terang benderang. Biar terang. Dan yang kedua tujuannya buat apa? Karena dia detail, tidak boleh ada satu barang kecil pun Iya. yang hilang. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang hilang diberatkan kepada siapa atau Kasir. dibebankan? Ke semua tim Oh, yang ada di sana. Dan itu iya. persennya cuma kecil sekali, sekitar Iya, 2%. iya, ya. iya. Tetapi kalau misalnya ada 5%. Kalau di bank yang kasir ya. Iya, di bank itu di teller atau di Iya, kasir. teller, Iya. iya. Nah, saya juga punya nih suatu tips. Saya nggak mau ketinggalan sama Coach Doni. Oke. Ada quotes dari saya juga, yaitu pemasar yang berhasil adalah yang berhasil menarik pelanggan. Bukan karena keindahan kreativitasnya. Jadi kalau Anda bilang, wah ini keren banget, ya Anda pakai misalkan animasi sampai kayak kita bilang nih ya, wah ini bentuknya kayak dangdut banget maksudnya Coach ya. Maksudnya banyak banget, menor banget tempatnya. Sampai Anda nggak jelas pesannya. Bahkan kadang-kadang sesuatu pemasaran yang bagus adalah yang bisa terfokus. Nah coba Anda lihat misalnya di dalam namanya quotes. Fokusnya adalah mana? Kata-kata. Karena yang mau Iya. difokuskan apa? Kata-katanya. Coba kalau dibesarin orang ya kata-katanya kecil. Anda
jual fokusnya kemana. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi balik lagi nih ya, dari para pemirsa Sinpo. Kalau misalnya Anda jualan, kalau misalnya Anda melakukan namanya pemasaran, ya di sini Anda melakukan namanya marketing bahasanya. Anda menjadi seorang pemasar atau marketers. Maka apa yang harus Anda lakukan? Pertama adalah Anda pikirkan dulu fokus Anda di mana. Ya, jadi fokus Anda adalah yang harus bisa meng-guide orang bisa ke dalam. Nah, contohnya misalkan kayak gimana nih? Kalau misalnya tadi di Doni Market ya, ada perbedaan apa? Warna, perbedaan bentuk. Display. Misalkan nih yang bentuk yang lain cuma 100 gram, dia sendiri yang 150 gram, gede sendiri, ukuran jumbo. Nah, kadang-kadang nih Coach, ada sekarang Kan dilihat ada yang lagi. khusus produk-produk Korea, produk Betul, Jepang, produk mie betul. instan, ya kan? Ada lagi sekarang Coach, kalau misalnya ini mungkin Anda juga tidak sadar karena mungkin Anda sudah menganggap lumrah atau biasa. Kalau misalnya ada di dalam namanya rak, ada lagi tuh yang menggantung di situ tuh. Oh, iya. Rencengan-rencengan. Kenapa dibikin rencengan-rencengan? Supaya mudah diambil. Iya, iya. Terus yang berikutnya, mana lagi nih? Makanya dibilang detail lagi. Ketika Anda ngantri di kasir, Iya. apa yang ada di sana? Kasir apakah kosong aja orang tinggal langsung taruh? Banyak sekali. Banyak. Ada apa aja Coach? Ayo. Ada Kan permen, ada coklat, permen, ada coklat. Terus apa bahkan lagi? kadang-kadang saya lihat Korek api. Iya ya kan? Terus ada tit. Yang dibutuhkan Iya. orang dewasa. Kadang-kadang ada di sana juga. Nah, kenapa? Itu buat memancing namanya impulsif buying. Iya. Supaya apa? Orang pasti di situ, ya butuh juga ya, enak ya permen sambil nunggu. Padahal sudah mau bayar ya. Padahal sudah mau bayar. Ada lagi omset-omset yang dikeluarkan. Tambahin Pokoknya- lagi ditanya ya mau tebus ini atau Iya, mau mau ambil ini. ditebus murahnya lagi. Jadi tujuan dari si kasirnya atau tujuan dari si pemilik bisnisnya Membuat berbeda pelanggan dengan, bangkrut. Iya, berbeda dengan tujuan kita. Sehemat mungkin kita datang. Iya. Kenapa orang mau datang ke namanya Doni Maret? Mau hemat. Kenapa? Doni Maret banyak banget promonya. Tapi nggak tahu ketika dia lagi masuk, selain dari promo banyak banget penawarannya. Iya, Jadi mulai dari masuk. Nah, satu hal lagi nih yang saya pengen tambahkan. Termasuk warna petugasnya ya. Betul. Kenapa warna-warna yang nyaman Nah, ya, betul. warna yang soft gitu. Iya. Itu kan tujuannya untuk membangun impulsi atau Betul, impresi bagi impulsif pelanggan. buying. Nah, Anda sadar atau tidak sadar, ada satu lagi yang pengaruh. Tahu nggak tentang apa? Aliran orang datang dan keluarnya. Iya, iya. Nah, Anda pernah dong di satu mall ya, ada di satu mall, Anda pernah lihat yang dulunya bekas dari department store tertentu, sekarang dirubah menjadi produk furniture. Oh iya. Ya, saya nggak usah sebutin, mungkin Anda sudah tahu ya. Iya. Ya, namanya I itu. Iya, iya, ya. iya. Apa yang membuat dia bagus padahal tempatnya sama, bentuknya kotak. Iya. Kita masuk ke sana nggak selesai-selesai itu Iya, keluarnya. malah harus ngurus sendiri apa-apa ya. Iya, kita harus masuk muter dan kita nggak jelas mana depan mana belakang. Padahal kita diputar-putar karena tujuannya buat apa? Nah, itulah aliran orang, flow customer untuk masuk, menentukan juga orang untuk beli. Orang yang masuk awalnya niatnya tidak beli, cuma lihat-lihat, pulang coba Anda cek di sana di kasirnya. Pasti akan ada yang dia bawa walaupun kecil. Ya, Ada kalau dia nggak bawa dia mampir makan. Iya, kalau enggak pasti mampir makan di ujungnya. Kalau enggak beli es krim. Ya. Jadi coba Anda lihat, saya sering nongkrong di dekat kasir ya buat ngelihat. Yang namanya juga marketers ya, buat ngelihat juga ya. ATM ya. Iya, jadi kita lihat juga pas waktu lagi sana orang keluar bawa apa sih? Kalau yang benar-benar dia niat udah belanja, dia pasti bawanya sesuatu yang besar-besar. Iya, Ya, iya. dia bawa kereta dorong yang yang berat punya. Furniture Ya, ya dia kalau bawa ya. enggak, dia minimal bawa apa? Coba dicek ya. Kalau enggak anduk, ya kalau enggak apa? Jam yang kecil-kecil, Iya, iya, iya iya. kan? Kalau enggak apa? Tempat-tempat makan, Padahal dia sendok. nggak butuh sebenarnya. Betul. Tapi karena flow-nya diatur sedemikian rupa, Iya, kayaknya nggak enak kalau nggak ada. Kayaknya udah masuk beberapa kali dan dia tidak ada ngambil sesuatu. Iya. Ada perasaan bersalah di dalam sudah dirinya. keluar dari kasir pun masih ada es krim. Iya, udah keluar dari kasir. Kayaknya enak di sini. Langsung di hadapan itu ya. Kenapa dibuat capek di dalam, keluar, Iya, makanya ada seperti itu. Nah, makanya kalau bisnis makanan, Anda nggak perlu ya membuat semuanya harus berbayar. Nah, ada diterapkan satu tempat makan nih, rumah makan. Ketika kita lagi masuk ke dalam sana, mereka nggak menawarkan macam-macam, menawarkan gratis untuk apa? Kerupuk Coach. Iya, iya. Ya kan? Supaya tujuannya buat apa? Kalau namanya kita udah makan kerupuk, pastinya kita akan merasa
haus. Ketika kita haus, kita pesen minuman. Karena bisnis makanan yang paling banyak keuntungan adalah minuman. Dia salah kalau saya datang sebagai penikmat kerupuk, saya datang bawa nasi sendiri, habis kerupuknya. Nah, inilah yang harus dipelajari, yang harus juga diperhatikan. Karena kalau kita membahas pemasaran dalam pemasaran, sesuatu yang bisnis yang tentang namanya retail, sesuatu yang bagaimana kita bisa memanfaatkan kreativitas walaupun dalam skala kecil adalah bagaimana Anda bisa memanfaatkan spot-spot kecil. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan hal-hal kecil yang awalnya kita pikir itu biasa saja. Nah, contohnya lagi, saya tambahkan lagi ya, mumpung masih ada waktunya. Kenapa ya? nggak bilang satu lagi? Satu lagi. Dari Kan biasanya satu lagi. satu lagi, karena itu iklan. Nah, mudah-mudahan nanti akan masuk iklannya yang itu. Nah, kemudian ada satu tempat, kalau misalnya di dalam namanya Doni Mart, ya, semua sudut itu dihitung, ya. Bahkan sudut yang paling dianggap tidak produktif dijadiin tempat apa? ATM. Nah, itulah yang harus dipelajari. Nah, pastinya Anda akan menantikan nanti di berikutnya, segmen berikutnya adalah tentang tips dan triknya. Maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa Sinpo, akhirnya kita sampailah di dalam segmen yang ditunggu-tunggu adalah tips dan trik oleh Coach Doni dan Coach Roni. Bukan hanya kita membahas tentang namanya kapur barus yang tadi ya, dan bukan hanya kita membahas tentang tadi ya bagaimana aliran flow, tentunya ada berbagai macam tips untuk komunikasi secara retailnya. Selain dari strategi yang sudah kita bahas, kemudian ada berbagai macam cara-caranya. Nah, ini adalah tips-tips mengenai komunikasi retail. Kita mulai dari Coach Doni. Gimana, Coach? Saya masih penasaran soal kapur barus tadi itu. Di taksi mana ya? Apa sampai taruh kapur barus ya? Iya, karena dia pikir aromanya kuat, Coach. Iya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips komunikasi ya. Jadi yang pertama, khususnya bagi Anda yang melakukan bisnis retail, ingatlah selalu bahwa retail adalah detail. Perhatikan hal kecil atau hal-hal yang detail. Jadi jangan anggap enteng. Contoh tadi dikatakan Coach Roni ya, soal display, layout, ya, posisi penempatan barang, kemudian kemasan produk atau barang, warna, ya, suasana yang dialami oleh pelanggan, termasuk tata pencahayaan. Bahkan di beberapa toko ya, toko retail, ya, dia juga sudah menempatkan posisi di mana ada orang bisa duduk di situ. Ya, sambil membeli produk minuman, ya kan? Padahal banyak yang dijual itu kan minuman-minuman bukan minuman kayak di kafe ya. Minuman apa itu yang dalam kemasan. Jadi, tapi disediakan tempat orang duduk di situ. Kenapa? Nanti kalau sudah duduk di situ, pasti selain minuman butuh temannya dong. Beli cemilan, ya kan? Nah, nanti janjian sama teman. Ya. Iya, jadi sebenarnya dia menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung produknya biar makin laku gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu Anda harus perhatikan. Anda harus punya waktu untuk memperhatikan hal-hal detail. Ada lagi, Coach, sebelum itu. Ada lagi yang soal musik, Coach. Oh iya, ini soal irama terapi. Betul. Jadi kira-kira cocoknya yang mana nih kalau untuk di bisnis Anda, apalagi bisnisnya retail nih. Irama musik yang tempo kita bilang ya, tempo cepat atau tempo lambat misalnya. Coba Anda pikirkan bisnis Anda bisnis retail yang Anda ngambil nanti buat sampai nanti masuk ke kasir. Kalau dengan tempo lambat, kira-kira orang bergeraknya bagaimana? Jalannya akan pelan juga. Nah, makanya Anda kalau melihat di namanya yang Maret-Maret tadi dan juga di Doni Mart, pastinya irama-irama dengan tempo yang cepat yang akan dimainkan dengan beat-beat yang karena cepat. kalau irama lambat itu pasti Kenny G ya, di sebuah toko buku mau tutup. Iya, benar. Ingat kan? Benar. Lagunya. Jadi kebayang lagi ya. Iya. Tapi sayang ya toko bukunya di mana-mana juga tutup beneran. Iya, kan? mungkin dia harus ganti itu ya. Ganti lagu ya. Ganti lagu seperti yang di toko Doni Mart ya. Iya. Kedua, Oke, Coach. yang kedua,
Hadirlah secara personal. Jadi maksudnya? Anda harus memaintain customer Anda secara personal. Kenapa? Karena hal-hal detail tadi. Contoh nih, ya tidak harus satu persatu dihafal kali ya. Oke. Ketika misalnya ada program atau apa, kalau program itu di toko biasanya apa ya? Promo. Promo ya. Promo ulang tahun. Ya, yang berulang tahun bulan ini, Nah, ya, itu bisa dapat diskon 30%. Iya. Padahal sebenarnya mau ada ulang tahun apa enggak, dia tetap kasih diskon. Iya, ya kan? iya. Khusus bagi yang bernama Agus. Oh, hati-hati terhadap nama, karena pernah ada yang masalah kan. Ya, Agus kan nama sejuta umat Iya, ya. iya. Ya, mungkin bagi Anda yang bernama Agus, ya kan, dapat diskon 20%. Iya. Ya kan? Atau yang bagi Anda lahir di tanggal 29 Februari, diskon 70%. Iya, iya, iya. Dan ternyata itu bulan kabisat, ya kan? Ada aja yang dapat gitu kan. Iya, ada satu coach di situ Iya. ceritanya. Nah, ini menarik, lucu juga nih ya. Kan tadi dibilang tentang apa? Tentang orang ya, Iya, pas itu iya. personal kan. Jadi ada yang waktu itu promo di salah satu perusahaan rumah makan lah ya, Oke. rumah makan. Dia bilang kalau Anda membawa selingkuhan Anda, diskonnya 70%. Apa yang kejadian? Nggak laku. Berarti selama ini orang makan sama selingkuhan. Iya, karena walaupun selingkuhan dia tetap ngaku yang pertama. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita mau tahu status orang itu sudah menikah atau belum, tergantung pada saat membayar di restoran. Oh, oke. Kalau yang bayarnya siapa? Kalau dia bayar sendiri-sendiri, Ya. itu pasti temenan. Oh, oke. Ya kan? Iya, iya. Kalau yang bayar cowoknya, Iya. pacaran. Oke. Kalau yang bayar istrinya, pasti suami istri. Bisa aja. Yang yang ketiga coach. Yang ketiga, Iya. jadilah solusi kebutuhan pelanggan. Iya. Artinya begini, ya ini juga seperti yang tadi diceritakan Coach Roni. Ya kan, kita harus sering-sering bertanya kebutuhan pelanggan itu apa. Selain apa yang kita tayangkan, apa yang display, apa yang kita hidangkan, boleh dong kita bertanya. Nah, kalau Anda tidak punya, ya kan, yang ada di situ, Anda bantu, carikan, ya kan. Misalnya nih, ketika pelanggan membutuhkan sebuah produk, ya dia tidak menemukan, ya kita tanyakan, ya kan, dan kita bantu cari. Oke. Ya, di toko Dibantu kita, ya. kita bantu cari. Kalau misalnya pelanggan memerlukan sebuah produk A dan kita tidak punya, kita kasih opsi. Pak, selain A, yang produk B juga bagus loh. Bahkan keunggulannya adalah di A, B, C, D. Ya, Nah, ya, jadi ya. kita memberikan solusi. Ya. Jangan belum apa-apa, wah nggak ada, habis. Males itu mana. Ya, ada juga cari sendiri katanya. Cari sendiri, jangan. Walaupun memang di toko swalayan itu kan swalayan, Ya, melayani melayani sendiri. sendiri secara kan? swa ya. Jadi kita harus mencari. Cuma memang kadang-kadang karena display itu kan sangat banyak, kita mungkin waktunya tergesa-gesa, Ya. kita langsung nanya kepada petugas kan atau staf di toko kan. Betul. Nah, disitulah kesempatan Anda menjadi solusi bagi pelanggan Anda sehingga Anda mengarahkan pelanggan Anda untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Kalau tidak tersedia, maka Anda berikan opsi penggantinya. Jangan langsung mengatakan, wah sudah tidak ada, Iya. sudah habis, atau cek Toko sebelah. Oke, selanjutnya dari tips bisnisnya dan tips dari NLP dari saya. Yang pertama adalah tetapkan tujuan pemasaran. Jadi jangan sampai Anda istilahnya terdistraksi atau Anda terganggu dengan keindahan dari kreativitas dari pemasaran itu sendiri. Tetapkan tujuannya dulu. Kalau Anda pengen orang itu merasa tujuan dari pemasaran adalah membuat orang teringat sama Anda, bahkan iklan yang nyebelin pun, itu Anda juga termasuk berhasil. Karena Anda kalau misalnya lihat iklan ya, misalnya di televisi, ada iklan diulang selama berkali-kali. Walaupun bagi kita itu sampai udah nek, tapi itu akhirnya Diingat. terekam sama Iya. otak kita ya. Bahkan masuk ke subconscious mind kita. Betul, karena sebenarnya ada teorinya di dalam Iya. itu mengapa dia harus diulang minimal harus 3 kali. Karena setelah dari yang pertama dia baru cuman sadar, Iya. kedua dia baru tahu, yang ketiga baru masuk ke dalam otaknya, baru mulai dianalisa. Nah yang kedua adalah kaitkan tadi, setelah ada tujuan dari pemasaran, kaitkan dengan solusi. Tadi sudah dibilang sama Coach Doni ya, kaitkan solusi dengan produk yang kita jual, jangan produk orang lain. Iya. Ya. Jangan Anda bilang yang bagus toko sebelah, enggak juga ya. Produk Anda juga ada yang bagus kok. Kalau memang produk Anda tidak fit 100%, Anda juga harus jujur. Ya. Iya. Jangan Anda bilang, oh ini bisa, pasti bisa. Nah, Ayam atau kacang hijau? betul. Jujur tadi. Jujur ayam atau kacang hijau? Ayam. Jujur ayam. Jujur ayam. Nah, yang ketiga adalah, yang ini yang penting juga adalah buat bahasa yang emosional.
Jadi Apa jangan nih, marah-marah atau gimana nih? bukan sesuatu yang menggugah perasaan orang. Enggak Emosi. mau dong. Kalau misalnya ini, jangan cuma bilang gunakan produk dari kami. Anda itu sama kayak orang jualan di pasar ya. Jualan di pasar itu kalau misalnya bilang itu adalah dengan cara hard selling. Iya. Ada jualan beli satu, ayo sayang anak, sayang anak. Enggak seperti itu juga. Iya. Ketika Anda bilang sayang anak, maka Anda gunakan bahasa yang emosional. Misalkan contoh, Anda mau anak Anda akan lebih berbahagia di rumah, atau anak Anda lebih menurut kepada Anda bisa gunakan produk yang ini. Itu membuat sesuatu bahasa yang emosional, bukan cuma sekedar Anda beli produk saya, masuk kantong, Anda bye-bye, besok Anda beli lagi. Ini sesuatu hal yang harus dipelajari oleh para pemirsa Sinpo, dan juga pastinya kita juga terus belajar ya para pemirsa, bukan hanya Coach Doni dan saya itu cuma mengamati dan hanya memberitahukan saja, tidak. Ya. Karena kita juga masih mengamati banyak sekali terjadi namanya perubahan di dalam namanya pemasaran. Yang dulunya tidak pernah dilakukan, bahkan sekarang dilakukan. Dulunya orang itu selalu berbicara bahwa dia harus bisa melakukan pemasaran sendiri. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, pastinya Anda nanti ke depannya ada banyak pembahasan-pembahasan selain dari pemasaran dan juga ada penjualan. Nah, maka pastikan Anda terus ya, nggak berasa ya nih Coach Udah Doni. habis dong? Habis nih, koinnya udah habis Coach. Iya, tapi jangan lupa karena minggu depan tentu kita akan hadir kembali ya. Iya, Dengan pastinya di tema-tema dalam yang berbeda. Iya, pastinya di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren untuk para pebisnis yang baru memulai bisnisnya, yang mengembangkan bisnisnya, ataupun yang mau melebarkan sayap bisnisnya. Pastinya dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan juga saya Doni The Kaiser, speakerpreneur. nah, saya atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.